Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi menjelang siang ini, kalau di Bogor ini agak redup-redup. Mudah-mudahan hati kita tidak redup karena hadir bersama kita siang hari ini ada Bapak kebanggaan kita, Bapak Gubernur DKI rasa Presiden, kata pendukungnya. Dan ini ibu-ibu WI ini pendukung semua Pak Anies. Sama Bu, saya juga pendukung Ibu. Alhamdulillah, Ibu Alia, ini kemarin kita sempat agak deg-degan gitu ya, mendengar beliau telepon, saya lagi pusing, sakit kepala, dan pas sore lagi, malam ya Bu ya, saya agak demam nih Bu Marfuah gitu. Jadi ya Allah, jadi khawatir kami tidak bisa melihat sosok beliau di acara hari ini. Jadi saya walaupun jadi memang agak sadis ya, dalam keadaan sakit, saya masih bilang Ibu izin ya, Ibu paling nggak nongol aja gitu sebentar gitu ya, supaya mengobati rindu kami. Dan alhamdulillah, karena biasanya kalau aktivis itu kalau sakit nggak ke rumah sakit Mas Anies, tapi dibawa ke tempat rapat. Jadi kalau dibawa ke tempat rapat biasanya sehat gitu. Nah alhamdulillah beliau hari ini saya lihat ceria. Jadi kami ingin mendengar nanti tausiahnya lah gitu, tausiah sebagai ibu yang sudah sukses mengantarkan putra-putrinya menjadi anak dan generasi yang soleh dan solihah. Bersama kami juga yang kami hormati Bapak Rektor, terima kasih pada siang hari ini sudah bersedia ikut bergabung bersama kami. Karena wanita Islam ini punya lembaga pendidikan kurang lebih TK PAUD itu ada 360. Kemudian kita juga punya perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam di Surabaya. Kemudian kita juga punya sekolah inklusi di Sumatera Barat, tingkat SMP itu ada 2 lembaga. SDIT kita sudah mulai ada 1 yang sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Dan ke depan memang salah satu program kita yang menjadi core kita adalah termasuk pendidikan. Jadi pendidikan ini walaupun pendidikan kita mayoritas tuh menengah ke bawah Pak Anies. Jadi sesuai ini kita lah. Jadi kita sedang menyiapkan satu atau beberapa yang kita sudah verifikasi dan kita data untuk menjadi sekolah unggulan gitu. Dan alhamdulillah kita ada di pinggir-pinggir gunung, ada di pinggir musola, ada di minoritas gitu, daerah Damasraya itu dulu daerah di Sumatera Barat itu daerah minoritas gitu. Banyak misionaris di sana. Nah, kita di sana ada 10 TK kita di sana, PAUD. Dan dulu sempat merintis perguruan tinggi di sana, tapi karena salah setting gitu kemarin yang mendaftarkan akhirnya itu bukan punya wanita Islam tapi semua yang isi wanita Islam. Kemudian ini hadir juga ada Ibu Sri Samsiar Prawoto. Beliau ini kalau bilang WI itu pasti ada beliau karena beliau termasuk pendiri di Jogja, termasuk yang memindahkan dari Jogja ke Jakarta itu beliau. Alhamdulillah beliau juga masih sehat bersama kita. Dan beliau itu karena didikan dari Pak Almarhum Prawoto Allahyarham, beliau sangat kritis. Jadi kalau ada yang salah ketik, salah nulis, itu korektor yang ulung. Karena beliau dulu biasa menulis pidato Bapak Prawoto. Dan ini yang belum ada kadernya Mas Anies. Belum ada generasi kita yang sekarang yang bisa mengikuti beliau. Jadi pewarisnya untuk kritis, untuk kita kan biasanya kalau bahasa komunikasi anak sekarang tuh yang penting pesannya sampai gitu. Nah untuk organisatoris yang terdidik seperti itu nggak kepake sama Bu Sri Samsiar gitu. Nah mudah-mudahan nanti ada juga walaupun nggak sedetail beliau, ada kader-kader kita ke depan yang seperti beliau. Kemudian alhamdulillah juga Mbak Sarjilah ditodong
menggantikan Ibu Alia, beliau siap. Karena bahasanya Mbak Tuti itu, Mbak Sarjila itu cantrik. Pokoknya mengabdi betul, sosok Bu Alia itu sangat menginspirasi banget buat beliau gitu. Jadi pas itu kebetulan beliau nggak ada jadwal, beliau alhamdulillah siap. Beliau di LPMP ya Jogja ya. Alhamdulillah sudah bergabung juga. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, yang saat ini mudah-mudahan berbahagia karena bisa bergabung di sini. Kita bisa melihat Mas Anies langsung, kalau biasanya lihatnya di TV, walaupun sekarang di TV, tapi nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa curhat. Jadi ketika ditanya ada yang non-muslim juga Mas Anies, di sini bukan khusus wanita Islam. Jadi ada yang beberapa yang non-muslim, ya monggo, karena pendidikan kan bukan hanya untuk orang Islam. Jadi wanita Islam sesuai namanya itu berdiri di atas semua golongan. Jadi kita tidak memilah-milah, tidak mengklaster bahwa ini Islam, ini bukan Islam. Bahwa wanita Islam memang diharapkan hadir untuk semua gitu. Jadi alhamdulillah ini juga ada Bapak Edi Setiadi sudah bergabung. Nah ini mudah-mudahan nanti paparan Mas Anies walaupun singkat ya buat kami 30 menit itu singkat ya. Tetapi karena beliau ada acara, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengobati dan ada hal-hal yang penting yang bisa kita garis bawahi dan menjadi pijakan kita dalam melaksanakan pendidikan di era new normal ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Adinda kita tadi yang membaca Al-Quran, bahwa itulah sebenarnya core pendidikan dalam Islam. Komplit ya, pendidikan akhlak, pendidikan syariahnya, pendidikan akidahnya itu yang ditanamkan kepada kita. Nah mungkin nanti dalam konteks real Mas Anies bisa menyampaikan hal-hal terkait itu. Dan nanti mungkin kita juga pengen mendengar setelah Mas Anies, Bu Alia juga menyampaikan beberapa pesan, kita pengen mendengar suara Bu Alia juga. Mari, tadi sudah dibuka oleh MC, untuk lebih afdolnya mari kita ulang kembali, mungkin ada yang masih baru bergabung, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sampai jam 10. Nanti mungkin ada tanya jawab sebentar ya Mas Anies, 1, 2, 3 penanya. Terima kasih, monggo Mas Anies. Kalau profilnya mungkin saya nggak perlu bacakan ya, sudah cukup populer, mau yang 1 halaman, mau yang berapa halaman, beliau komplit buka di website. Terima kasih, monggo Mas Anies. Tafadhol maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin. Jadi kayak gini nak. Menginspirasi banyak orang. Yang saya hormati mulai dari Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam Ibu Marfu'ah. Terima kasih Ibu Marfu'ah, pengantarnya yang luar biasa. Ini kalau sudah memberikan pengantar begitu langsung tercermin akumulasi aktivisme yang luar biasa. Insya Allah dipimpin Ibu, wanita Islam akan makin maju. Amin. Amin. Dan makin memberdayakan semua pegiat-pegiatnya. Yang saya hormati juga Ketua Pengurus Wanita Islam Jawa Barat, Dr. Kiki Zakiyah. Terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini memang satu tema yang sangat penting di hari-hari ini. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Astuti, dan juga Dr. Madihah Bajri. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Islam Bandung. Jadi dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Jadi kami berdua di sini di rumah. Ini Ibu lagi agak nggak enak badan. Jadi
Sejak tadi malam memang udah mulai Jawa itu greges gitu. Iya. Agak pusing segala. Jadi saya bilang udah nanti kita sama-sama dah bicara di sini. Jadi ibu nanti bagian mudah-mudahan mengamini ya, Mbak ya. Mudah-mudahan diaminin yang dia omongin, Mbak. Amin. Tadi kita tentang Bu Sri, ya Bu Sri juga saya hormati, mudah-mudahan sehat terus. Bu Sri Prawoto. Memang korek. Amin. Ya, jumpa apalagi ketika masa kuliah dulu. Ketika Ibu Sri masih sering bolak-balik ke Jogja, saya di Jogja. Maaf, suara termute, suara Bapak Gubernur tidak terdengar. Oke, sudah ya. Jadi bicara tentang pendidikan, saya rasa ada beberapa hal yang perlu jadi bahan refleksi. Jadi saya ingin barangkali menempatkan diri di sini, memantik percakapan. Nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih jauh. Pertama, tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Sebenarnya kalau dibuat sederhana, proses interaksi antar orang, proses interaksi yang menimbulkan kegiatan saling belajar. Interaksi ini dibuat strukturnya sehingga dia menjadi sekolah. Interaksinya dibuat jamnya, dibuat kurikulumnya, dibuat prosedurnya, lalu terjadilah interaksi yang dibuat sistematis. Tapi proses pendidikan itu sendiri adalah interaksi antar orangnya, dan ini sudah terjadi sejak awal ada manusia. Jadi kalau mencoba untuk bicara pendidikan, jangan sampai lewat bahwa ini adalah sebuah proses interaksi. Nah, karena sebuah proses interaksi, baik pendidik maupun semuanya belajar. Semuanya mengalami proses pembelajaran. Nah, pendidikan yang sekarang kita bahas nampaknya adalah pendidikan dalam artian kegiatan sekolah. Kalau kita menempatkan lebih luas pendidikan, maka subnya akan banyak sekali. Pendidikan yang pertama ada di rumah, pendidikan yang kedua di sekolah, dan pendidikan ketiga di antara rumah dan sekolah. Semua yang berada di lingkungan itu komponen yang ketiga. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang masa pasca pandemi, di sini menarik sesungguhnya, karena mendadak pada era pasca pandemi ini ada interaksi antar orang yang memanfaatkan teknologi. Jadi prinsipnya adalah interaksi, tapi kemudian medianya sekarang ada teknologi. Webinar yang sekarang sedang kita ikuti sama-sama, sesungguhnya bisa juga kita lakukan tahun lalu. Alatnya kita sudah punya, ini semua alat yang dipakai juga bukan alat yang beri ketika masa pandemi. Komputernya sudah ada, aplikasinya sudah ada, tetapi kita belum memanfaatkannya. Karena ada pandemi ini, kita tidak bisa berinteraksi langsung, maka kita menengok kepada teknologi yang sudah tersedia bertahun-tahun untuk bisa memastikan kita tetap berinteraksi. Nah, penggunaan teknologi inilah yang kemudian saya rasa dimaksud dengan era new normal. Bagaimana pendidikan di dalam situasi interaksi dibatasi. Nah, ketika sampai interaksi dibatasi lalu ada teknologi, barangkali ada pertanyaan sederhana. Bisakah teknologi menggantikan guru? Ibu-ibu, bapak mungkin perlu renungkan, bisa tidak guru diganti teknologi? Hampir semua guru mengatakan tidak bisa. Tapi menurut saya pertanyaan ini harus diformat ulang. Barangkali pertanyaan yang salah, Bu.
Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Kalau pertanyaan diubah, guru seperti apa yang bisa digantikan teknologi? Guru seperti apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Lalu ternyata muncul jawabnya. Guru yang mengajarnya mekanistik, guru yang bahannya itu-itu saja, tidak ada kebaruan, guru yang segalanya serba rutin, itu bisa diganti PowerPoint dan video. Tapi guru yang datang dengan kreativitas, datang dengan inovasi, datang dengan hati, datang dengan kedekatan, itu tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Nah, pertanyaan bagi para pendidik kemudian, saya termasuk kategori yang mana ya? Saya termasuk kategori guru yang bisa digantikan teknologi atau guru yang tidak bisa digantikan teknologi? Ini refleksi bagi kita bahwa sesungguhnya teknologi akan bisa menggantikan hal-hal yang memang sifatnya mekanistik, ada algoritmanya. Tapi hal-hal yang sifatnya kreasi, apalagi sampai kepada karakter, teknologi hanya memfasilitasi, tapi tidak menggantikan. Jadi webinar ini pun difasilitasi teknologi, tapi teknologinya tidak bisa menggantikan. Jadi itu poin pertama, Ibu sekalian, bahwa interaksi adalah kunci dan teknologi menjadi supportingnya. Lalu yang kedua, karena ini sebuah interaksi, maka sepantasnya dalam pendidikan ini, dalam pembicaraan tentang pendidikan, mempertimbangkan benar pihak yang berinteraksi. Ibu Bapak semua yang saya hormati, hampir semua diskusi pendidikan, pembicaranya adalah pakar pendidikan. Pembicaranya adalah praktisi pendidikan. Padahal proses pendidikan itu antara peserta didik dan pendidik. Hampir tidak ada diskusi pendidikan mengundang siswa sebagai pembicara. Tidak ada. Hampir tidak ada yang bertanya pada siswa diminta presentasi bagaimana rasanya menjalani pendidikan itu. Cerita tentang pendidikan yang kita alami masa lalu tentu saja berbeda dengan pendidikan yang dialami hari ini. Jadi, ketika kita bicara pendidikan, maka ini interaksi, pihak yang berinteraksi itu harus dibawa dalam percakapan. Minggu lalu, Ibu Bapak semua, hari Selasa yang lalu, Senin yang lalu, saya mengundang anak-anak SMA se-Jakarta. Sebagian saya bertemu langsung di Balai Kota, lalu ada sekitar 150 melalui video begini. Berbicara tentang pendidikan jarak jauh di era disebut new normal ini. Yang menjadi concern kami adalah bagaimana Anda merasakan pendidikan seperti ini. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda alami, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus kami koreksi, apa yang harus kami hentikan. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh para peserta didik, mendadak pendidikan jarak jauh menjadi sesuatu yang bisa dirumuskan bersama-sama. Selama ini kecenderungannya kita memikirkan di antara kita kaum pendidik dan tidak mengajak yang dididik untuk ikut di dalam percakapan. Jadi usul saya yang poin kedua adalah mari libatkan para peserta didik di dalam merumuskan seperti apa format pendidikan saat ini. Jadi nanti ketika kita merumuskan polanya, justru anak-anak ini akan muncul dengan ide, gagasan sebagai pihak. Lalu yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian saya hormati, adalah terkait dengan beberapa kendala yang harus diantisipasi sejak awal. Tujuan dari proses pendidikan ini semua, interaksi ini adalah tumbuhnya akhlak. Ini nomor satu. Mau sekolah apapun, pendidikan apapun, nomor satu akhlak.
Karena itu, pemanfaatan teknologi harus didorong untuk bisa membantu penumbuhan akhlak atau penumbuhan karakter ini. Bagaimana kita melakukannya? Nah, inilah yang menurut saya harus kita sama-sama perhatikan. Bahwa yang disebut sebagai karakter itu terjadi melalui proses. Pertama diajarkan, lalu kedua dibiasakan. Bila ada yang tidak menjalankan, lalu ketiga didisiplinkan. Lalu keempat dia jadi kebiasaan. Karena kebiasaan, lalu kelima dia jadi budaya. Sholat, waktu, di rumah selalu bersih, janji, tepat waktu, itu semua adalah budaya. Tapi itu terjadi lewat proses. Paling tidak ada 5 tahap tadi. Diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan, jadi kebiasaan, jadi budaya. Ketika jadi budaya, itulah karakter. Itulah akhlak. Jadi proses penumbuhannya adalah melalui pembiasaan. Nah, di sini menurut saya perlu ada perhatian yang amat serius, pemanfaatan teknologi jarak jauh untuk pembiasaan, dan itu sangat mungkin dilakukan. Jadi kalau tiap rumah tangga, tiap sekolah merumuskan 10 sampai 15 kebiasaan yang ingin dimiliki oleh setiap peserta didik, lalu gunakan teknologi untuk menjadikan pemantau, perangsang terjadinya kebiasaan itu, sangat mungkin dilakukan. Kalau udah jadi kebiasaan, itulah akhlaknya, itulah karakternya. Nah, ini Bapak sekalian, seringkali aspek ini yang kita perlu agak kerja keras. Kerja keras maksud saya begini, kita terbiasa dengan penumbuhan akhlak face to face. Tapi belum terbiasa dengan yang jarak jauh. Di sini perlu ada metode baru, pola-pola baru untuk bisa menjaga itu. Dari tadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggunakan istilah pembentukan, tapi menggunakan istilah penumbuhan. Karena memang sesungguhnya akhlak, karakter, budaya itu tidak dibentuk, tapi ditumbuhkan. Fungsinya kita adalah membuat ekosistem agar bibit yang baik itu dapat tanah yang subur sehingga bisa tumbuh, dan cuaca yang bersahabat sehingga bisa lebih cepat lagi tumbuhnya. Nah, soal karakter ini, Bapak sekalian saya hormati, yang perlu menjadi perhatian. Ada kesulitan tersendiri. Karena itu pada akhirnya banyak yang menyebut di dalam era baru ini, bukan hanya pendidikan berjarak jauh, memanfaatkan teknologi, tapi juga tetap harus dicampur dengan pertemuan tatap muka, pertemuan langsung. Karena hampir tidak mungkin kita bisa melakukan segalanya serba jarak jauh. Yang keempat adalah masalah bidang. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, ada unsurnya banyak sekali. Jadi bidang-bidang ini tidak bisa disamakan. Ada bidang yang masih memungkinkan untuk segalanya dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi. Ada bidang yang tidak bisa atau mengharuskan ada interaksi langsung. Kematangan kita dalam menentukan bidang ini sangat. Kemudian yang keenam, Bapak sekalian, adalah terkait pendidikan. Harus kita bahwa kami semua ini ada generasi yang tumbuh besarnya di era pradigital. Sehingga ketika sekarang kita
menggunakan digital, kadang-kadang kita masih berpikir pra-digital. Sama seperti kalau kita dapat smartboard untuk menggantikan papan tulis, smartboardnya udah smart, tapi cara kita pakai masih seperti pakai whiteboard, masih seperti pakai blackboard, belum menggunakan sebagai smartboard. Nah, kunci paling penting dari proses pembelajaran ini jarak jauh atau new normal adalah pendidik yang mau belajar, pendidik yang mau berubah, pendidik yang mau menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk bisa mendidik dengan cara yang baru, cara yang berbeda, karena adanya perubahan dalam pola interaksi. Yang semula interaksinya langsung menjadi tidak langsung. Di sini tantangannya Bapak sekalian. Banyak sekali di antara kita pendidik punya keengganan untuk berubah cepat ketika menghadapi teknologi, ketika menghadapi cara-cara baru. Disinilah perlu kesadaran para pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan, para pimpinan sekolah, Menteri Pendidikan deh kan, makanya nyambung ngomong bisa menjelaskan secara baik kepada para guru tentang perlunya mengubah. Karena bila guru tidak mengubah cara mengajar, dosen tidak mengubah cara mengajar, yang terjadi adalah peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, mereka kecenderungannya dapat pekerjaan luar biasa banyak. Isinya tugas. Kenapa ya? Karena gurunya belum siap dengan materi, dosennya juga belum tentu siap dengan materi. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, demikian beberapa poin, ada 6 hal yang tadi saya sampaikan yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita. Tapi pada akhirnya Bapak sekalian, proses pendidikan ini pada akhirnya kembali pada kita masing-masing dan kembali kepada rumah kita masing-masing. Jadi insya Allah ini lewat wanita Islam yang menjangkau keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan bisa menjadi supplier info, teknik yang bisa dipakai oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia dalam menghadapi masa yang disebut dengan masa new normal ini. Demikian Bapak sekalian, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Anies, memang kan new normal ini tidak dipersiapkan ya. Jadi guru-guru kita ketika ada otomatis ada harus berhenti sekolah, di semua harus lewat virtual gitu. Yang ada saat itu mungkin sekarang sudah mulai paham. Mereka hanya memindahkan pendidikan di kelas, dibawa pulang lewat smartphone gitu. Akhirnya orang tua banyak stres dengan pola pendidikan yang baru itu. Nah ini juga yang kenapa kita salah satunya hari ini melakukan webinar ini, karena memang kita belum mendengar dari kebijakan pemerintah terkait teknis bagaimana model pendidikan pada saat new normal. Selain virtual, hanya virtual kita nggak bisa, wong kurikulum yang sudah dicanangkan bertahun-tahun aja masih susah memahami, apalagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus merubah pola pembelajaran gitu. Kalau yang tadi disampaikan Mas Anies, kalau kreatif sih nggak masalah ya, dengan teknologi apapun dia bisa menyampaikan. Tetapi kalau yang masih bingung, apalagi sistem pembelajaran pendidikan lah, teknologi aja belum sampai gitu kan. Kita nggak usah ngomong Papua, nggak usah ngomong yang luar Jawa, tapi di Bekasi aja mungkin atau pinggir Bogor ini masih ada yang belum tersentuh sama teknologi gitu. Nah mungkin saya ingin melengkapi Mas Anies, mungkin Ibu Alia, mungkin tadi Mas Anies yang kelewat-kelewat, Bu Alia boleh tambahkan. Nambahin. Iya, silakan Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian, dengan para pemirsa ibu wanita Islam yang saya cintai, yang sudah cukup lama barangkali kita tidak kontak langsung. Dengan adanya COVID kemarin itu, tiba-tiba saja kita itu dihadapkan pada satu situasi di mana kita itu tidak bisa keluar, di mana kita itu harus di rumah terus. Tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi anak-anak harus tinggal di rumah. Anak-anak yang biasanya pagi-pagi harus bisa berangkat ke sekolah, orang tua juga kerja dan sebagainya. Tiba-tiba harus di rumah semua. Ini barangkali tiba-tiba merubah tatanan yang sudah biasa kita lakukan, sudah menjadi pola hidup kita, menjadi berubah sama sekali. Rumah itu tadinya hanya untuk bersantai, istirahat, ya berkomunikasi dengan keluarga, tiba-tiba harus menjadi tempat belajar. Tiba-tiba orang tua juga harus berperan sebagai guru. Orang tua yang barangkali yang punya pendidikan, orang tua yang sudah mapan, tidak terlalu masalah barangkali untuk mendampingi anak-anaknya. Tetapi orang tua yang barangkali seperti dikatakan oleh Ibu Marfu tadi, yang tersebar barangkali juga di daerah-daerah yang jauh dari teknologi dan sebagainya, itu merasa sangat terbebani sekali, sangat berat. Bagaimana harus melakukan perannya sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi tiba-tiba saja hal ini berubah sama sekali. Ada memang hal-hal yang positif. Orang tua bisa berperan lebih banyak, bisa lebih banyak mengarahkan, bisa lebih banyak tadi seperti tadi pendidikan karakter yang lebih baik, membiasakan sesuatu yang selama ini barangkali peran bahwa keluarga itu merupakan pendidik pertama dan utama itu barangkali belum tercapai. Dengan adanya ini itu mungkin memang bisa lebih berperan lagi. Tapi itu hanya untuk barangkali keluarga-keluarga tertentu. Banyak sekali keluarga-keluarga yang justru menjadi stres dengan situasi seperti ini. Karena satu, tidak tahu tentang caranya mendidik yang benar, tidak tahu caranya mengelola pembelajaran, tidak tahu caranya berkomunikasi yang baik, tidak tahu caranya menggunakan infrastruktur yang harus dipakai dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu beban yang barangkali cukup berat juga, baik untuk anak, untuk keluarga. Ada juga keluarga ibu-ibu atau orang tua yang karena stres, karena merasa terbebani, justru menyebabkan anak itu menjadi sangat tertekan. Anak itu menjadi tidak betah di rumah karena perlakuan dari orang tuanya yang tidak tahu harus bagaimana dia bertindak, sehingga seperti tadi dikatakan, barangkali ini merupakan juga satu hal yang perlu atau merupakan
bagian yang perlu kita tangani untuk pendidikan untuk orang tuanya. Juga barangkali infrastruktur itu untuk orang-orang tua yang mapan barangkali tidak terlalu masalah. Untuk keluarga yang ekonominya mencukupi, yang ada di rumah ada komputer, di rumah ada laptop, di rumah ada internet, itu tidak terlalu masalah. Tetapi untuk keluarga-keluarga yang di pinggiran, keluarga-keluarga yang jauh dari connect dengan internet, itu pembelajaran sendiri itu merupakan satu beban biaya yang cukup besar. Harus beli pulsa, padahal keadaan ekonomi seperti ini, harus mengeluarkan uang, sehingga juga banyak anak-anak justru drop out barangkali. Ini barangkali merupakan lahan-lahan yang barangkali bisa kita tangani, kita kita garap bersama dua wanita Islam, bagaimana barangkali membantu dan memfasilitasi terutama keluarga-keluarga yang dari kalangan yang bawah ini. Karena kenyataannya barangkali anak-anak itu menjadi sangat tertekan dan justru malah banyak juga yang depresi. Saya pernah melihat ada beberapa anak yang justru di rumah itu menjerit-jerit karena perlakuan dari orang tuanya yang tidak tahu caranya memperlakukan, karena memang orang tuanya juga barangkali pendidikannya sangat minim, ekonominya juga tidak memadai, dan juga barangkali fasilitas yang dipunyai memang tidak mencukupi. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang barangkali perlu kita pikirkan. Pendidikan jarak jauh. Memang pendidikan jarak jauh ini juga memang banyak manfaatnya sebetulnya. Kalau kita lihat bahwa dengan pendidikan ini dapat menjangkau daerah-daerah, dapat menjangkau orang-orang yang ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan kesempatan, ada keterbatasan tertentu. Dengan adanya pendidikan jarak jauh itu bisa dan punya waktu yang lebih longgar. Dan sebetulnya pendidikan jarak jauh ini ya ada di seluruh dunia. Barangkali sejak tahun 95 itu ada juga universitas yang khusus pendidikan jarak jauh. Di kita barangkali UT itu yang yang menangani ini, walaupun tidak belum sepenuhnya virtual, barangkali belum sepenuhnya menggunakan pendidikan jarak jauh itu. Kemudian ini juga hal-hal lainnya, ada kesempatan, juga ada kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dengan orang-orang yang ingin meningkatkan keterampilannya, ingin meningkatkan karirnya, yang tidak punya peluang karena ada sambil kerja dan sebagainya. Dengan adanya pendidikan jarak jauh ini, mungkin memang dia punya kesempatan untuk dapat menggunakan waktu-waktunya. Seperti tadi sudah dikatakan, banyak juga hal-hal hambatan-hambatannya. Bebannya itu menjadi cukup berat, baik untuk guru maupun untuk siswa sendiri, maupun untuk orang tua. Sehingga ini perlu persiapan, perlu juga barangkali pendidikan yang
menyeluruh, pendidikan yang dipersiapkan dengan baik, kemudian Mana Bu Adiahnya? infrastruktur yang ada kita ini barangkali belum memadai. Di daerah-daerah seperti tadi saya katakan, banyak sekali yang belum ada internet, yang internetnya sering terganggu. Kalau di kota-kota mungkin sudah lebih solid lagi, tetapi di daerah-daerah, di tempat-tempat tertentu itu ada keterbatasan. Juga saya ingin menggarisbawahi dengan pendidikan jarak jauh, itu ada hal-hal yang mungkin tidak tersentuh. Misalnya persoalan peningkatan disiplin untuk siswa yang membutuhkan sentuhan-sentuhan langsung berhubungan dengan guru. Kalau orang tuanya itu barangkali punya wawasan yang cukup bagus dan memadai, yang cukup luas, saya kira bisa digantikan peningkatan kedisiplinan, sosialisasi, tetapi barangkali tidak sepenuhnya itu bisa tergantikan. Guru-guru itu kan perlu juga melihat bagaimana hasil peningkatan motivasinya, bagaimana interdisiplin siswanya, bagaimana hasil didikannya. Saya kira itu yang demikian itu tidak tersentuh oleh pendidikan jarak jauh. Kalau pendidikan jarak jauhnya itu yang seperti sekarang ini aja, sehingga dalam menghadapi new normal ini banyak hal yang harus lebih diperhatikan, yang harus lebih dipersiapkan. Misalnya evaluasi atau peningkatan oleh pemerintah ini, cara-caranya, cara mengajar yang benar, atau juga tadi masukan dari siswa, itu barangkali ini juga bisa dilakukan oleh wanita Islam juga, bagaimana menyertakan para siswa untuk berpendapat, itu juga barangkali merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kemudian pendidikan mengenai teknologinya sendiri, saya kira banyak juga guru-guru, banyak juga dosen-dosen, banyak juga pendidik yang belum cukup menguasai operasi dari teknologi ini. Saya kira ini mesti juga ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah di era new normal ini, atau juga dari kita-kita lembaga-lembaga yang peduli dengan pendidikan. Mungkin kita juga bisa membantu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, terutama kepada guru-guru dan dosen, atau mungkin juga yang sudah sepuh-sepuh yang dulu-dulunya belum tersentuh dengan teknologi ini. Jadi masih banyak hal yang masih perlu dipersiapkan dalam era new normal ini, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena masih banyak hal-hal yang harus kita tangani demi kemajuan pendidikan kita. Barangkali itu saja tambahan sedikit dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit aja luar biasa ya, apalagi kalau sehat Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Alia selalu sehat, bisa terus mendoakan Mas Anies, karena yang terkuat dari Mas Anies adalah didampingi oleh ibunda tercinta. Saya pasti, nanti saya juga udah kangen nih Bu dengan suasana yang di belakang Ibu itu, yang hijau-hijau.
air gemericik gitu ya sambil ngopi di pinggir kolam. Insya Allah kondisinya segera pulih dan kita bisa silaturahmi secara kopdar gitu. Kita bisa kopdar. Nih ibu-ibu udah kangen nih. Ada yang di lockdown Bu Sutisa tuh masih di Brebes Bu sampai sekarang. Jadi beliau ketua 1. Tapi kita karena adanya Zoom ini alhamdulillah bisa silaturahmi. Dan tadi Ibu nasihat untuk pendidikannya, untuk Yayasan Pendidikan Bakti itu mereka ada pertemuan rutin setiap hari Rabu untuk koordinasi dengan guru-guru kita. Alhamdulillah walaupun ada yang pakai HP, ada yang tidak semua pakai itu, alhamdulillah kegiatan itu bisa dilakukan dan komunikasi terkait dengan pembelajaran internal kita alhamdulillah bisa dilakukan gitu. Dan itulah problem pendidikan kita luar biasa kompleks dan pemerintah juga bingung mungkin ya mulai dari mana kalau kebijakan ini nanti di sana nggak tercapai gitu. Mas Anies mungkin kalau tidak bisa tanya jawab ada closing aja mungkin Mas Anies. Boleh. Karena waktunya sudah masuk jam 10. Nggih, monggo. Ibu-ibu, jarang saya suruh bicara diawasin sama ibu merat. Udah mikir gini, ini kalau bahagianya Pak Anies ya Allah. Saya sambil jalan tahu-tahu dijiwit berarti ada yang salah ngomong. Berarti aman, Bu. Aman. Jadi begini, saya ingin tambahkan. Yang disampaikan Bu Marfuah tadi betul sekali ketika Ibu mengomentari apa yang tadi kami sampaikan. Bahwa kita kan tidak ada yang siap dengan kondisi ini. Tidak ada yang bisa mengatakan siap, tidak ada negara yang mengatakan siap, tidak ada sekolah yang siap, tidak ada kantor yang siap, tidak ada pernah menduga ini. Jadi, ya itu namanya interupsi. Tapi, nah yang menarik, ini yang kami coba lakukan di Jakarta, ya ibu-ibu. Ketika belajar dari rumah, lalu bagaimana mengajarnya? Karena guru-gurunya tidak ada yang belum pernah dipersiapkan. Nah, lalu kita membentuk kelompok guru yang menyusun materi. Materi itu diberikan kepada semua guru. Angkatan pertama itu sekitar 150 guru. Itu adalah guru-guru yang siap dengan materi-materi pembelajaran dari berbagai bidang, di berbagai jenjang. 450 guru inilah kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil, membuat materi-materi yang digunakan oleh guru di semua sekolah. Jadi supaya tidak usah setiap guru memikirkan bahannya sendiri-sendiri. Karena memang tidak semua guru siap, lalu tidak semua guru di rumahnya juga punya fasilitas yang cukup, tidak semuanya punya alat-alat yang cukup. Jadi kita susun kelompok pertama itu sekitar 450 guru. Nah, ini ada dari mulai guru SD kelas bawah, SD kelas atas, lalu SMP kelas 1, 2, 3, termasuk sanawiyah, termasuk aliyah, ya juga ibtidaiyah. Jadi seluruh madrasah dan guru dan sekolah itu kita kumpulkan guru-gurunya. Siapa yang dikirim dari tiap-tiap sekolah, dari tiap-tiap itu adalah yang memang menyatakan diri siap mau jadi sukarelawan atau diusulkan oleh sekolah, dan kita mengundang komunitas pendidikan yang non sekolah. Karena di Jakarta ini banyak sekali pegiat-pegiat pendidikan. Lalu kami panggil semuanya, kira-kira begini, bantu kami menyusun materi untuk para guru yang memang belum disiapkan untuk mendidik jarak jauh. Ternyata bantuan itu datang dari mana-mana. Kenapa ya? Karena kitanya membuka diri, minta tolong, bantu kami, bantu guru kami. Alhamdulillah satu fase sudah selesai, dan sekarang kelompok kedua mulai bekerja. Ini Bapak sekalian, kalau kemarin 450-an, sekarang yang menjadi relawan, termasuk kaum profesional yang membantu, jumlahnya lebih dari 600 orang. Mereka menyiapkan materi-materi itu semua sekarang sedang ongoing. Untuk apa? Untuk materi pendidikan tahun ajaran baru.
Sehingga nanti tahun ajaran baru guru-guru kita, baik sekolah umum maupun madrasah, akan dapat bekal teknik-teknik yang diberikan. Jadi ini tadi meneruskan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Marfuah tentang tidak semuanya siap, khususnya pada guru. Tapi harapan besar saya, terutama setelah forum ini, mudah-mudahan para guru semua mengundang untuk beri feedback. Bahkan di Jakarta kami berikan instruksi kepada semua sekolah untuk membuat semacam FGD dengan para siswanya, dan FGD-nya ini posisinya sekolah mendengar siswa. Siswanya cerita bagaimana yang dialami, bagaimana yang dia inginkan. Itu aja Bu Marfuah, dan saya titip kepada semuanya para peserta webinar, jangan tempatkan pandemi ini sebagai beban, tapi tempatkan pandemi ini sebagai peluang untuk diambil kesempatannya. Yang paling sederhana saja, Ibu Bapak semua bisa ikut webinar dengan peserta dari seluruh dunia. Jadi webinarnya bukan sebatas Indonesia saja. Sekarang ini ikut webinar di Eropa, di Amerika Latin, di Jepang, di Korea bisa sekali. Karena ya itulah normalnya sekarang begitu. Dulu kita mau melakukan itu harus pakai terbang, harus pakai tiket, harus pakai segala macam. Sekarang tidak. Sayang bila ada lompatan teknologi semacam ini, tapi diskusi kita, seminar kita masih mencerminkan batas-batas teritorial negara, batas-batas teritorial bahasa. Justru inilah kesempatannya. Dan di dunia Islam itu terjadi pertemuan-pertemuan seperti ini dalam skala yang luar biasa banyak. Sayang sekali bila kita tidak tersambungkan dengan percakapan di Kairo, percakapan di Madinah, percakapan di Doha, hanya karena lingkup kita masih fokus di sini. Jadi saya berharap pandemi ini ditempatkan sebagai kesempatan, lalu kita lompat untuk melampaui batasan-batasan yang selama ini ada. Data gesernya dikit aja. Kemudian yang cukup. Ibu semuanya terima kasih banyak. Bu Marfuah terima kasih. Ibu Kiki terima kasih. Salam buat semuanya yang ada di mana aja ini, termasuk Bu Kiki Zakia. Salam buat semua yang di Bandung. Buat keluarga besar Unisba, para guru semuanya. Salam untuk keluarga, salam untuk murid-murid. Insya Allah kita ditakdirkan nanti ketemu lagi secara fisik. Insya Allah. Amin. Semangat buat Bapak Anies, kita dukung dari daerah Garut. Buat hari ini yang hadir lebih dari 300. Ibu 10. Karena ada satu akun tuh lebih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Anies. Jadi kalau dari NTB. rasanya nggak bosen-bosen ya kalau kita dengar Mas Anies ngomong, gayanya yang santun, cerdas ya. Ini luar biasa. Dan Mas Anies mungkin kalau pimpinannya kayak Mas Anies ini kita nggak terlalu khawatir gitu, karena langsung bisa bermigrasi cepat gitu. Apa ini kira-kira gitu. Jadi tidak merasa kalau dikritik tidak emosi gitu, kalau dikasih masukan malah bersyukur gitu ya. Mestinya pemimpin seperti ini. Mudah-mudahan selalu yang terbaik buat Mas Anies. Doa kita seluruh Indonesia, karena ini juga ini juga dilihat sama teman-teman yang dari luar juga, karena wanita Islam juga masuk di anggota member dan member aktif di Regional Dakwah Kansil Asia Pasifik, itu baru 24 negara anggotanya, dan kita memang di sana konsen untuk dakwahnya. Dan Indonesia, terutama wanita Islam ini dianggap untuk keorganisasiannya dianggap kuat oleh mereka gitu. Jadi ini kemarin sebenarnya ada program Mas di bulan September ini, tapi karena COVID, jadi kami belum, kita kebagian tuan rumah Indonesia. Nah ini kita sebenarnya mau nodong Mas Anies untuk nyiapin tempatnya gitu di Jakarta, tapi belum diberi kesempatan tahun ini. Mudah-mudahan di awal tahun
kita akan selalu ngerepoti Mas Anies lah, tapi insya Allah karena apa, hal-hal yang sifatnya kebijakan mungkin kita bisa lihat gitu Mas Anies begitu cepat mengambil resiko-resiko sebagai pemimpin. Walaupun itu tidak dianggap orang-orang tidak terlalu menguntungkan buat posisi Mas Anies, tetapi selalu berbuat untuk rakyat gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita memang sudah lama kami ingin menyandingkan Mas Anies dan Bu Alia. Malah sebenarnya 4 Mas. Jadi Mas Ridwan Kamil sama Maci gitu yang sama-sama aktivis, sama-sama juga di Wanita Islam. Beliau punya anak-anak yang luar biasa. Jadi mungkin saya bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan Mas Anies dan Bu Alia bahwa memang posisi orang tua itu sangat mendukung, sangat penting sekali dalam pendidikan gitu. Karena anak yang sukses itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada pendidikan sekolah, tetapi ada kontrol dari orang tua. Kalau saya pribadi ketika ada pandemi COVID ini bersyukur gitu, karena saya banyak di rumah, nggak kemana-mana gitu. Jadi itu saya syukuri gitu, bisa kumpul, bisa itu. Tetapi mungkin ada masyarakat yang dengan kondisi ini juga dia agak tadi marah-marah harus mendampingi anaknya, sementara dia harus keluar rumah mencari nafkah. Jadi ini problem pemerintah kita memang luar biasa. Terima kasih sekali Mas Anies waktunya. Next, kita tetap berharap Mas Anies siap untuk kita ganggu di tengah kesibukannya. Dan saya tadi agak ketar-ketir juga gitu, sampai tadi malam saya belum dapat konfirmasi Mas Anies siap enggak. Tadi pagi saya WA Mas Hozin, tadi malam Mas Hozin tolong diingetin ya Mas Anies gitu, yang siap. Alhamdulillah tadi pagi Mas Ismoyo sudah bergabung. Dan ini luar biasa berkah buat kami semua wanita Islam dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap menambah vitamin buat kami untuk selalu bergerak, melakukan hal-hal yang memungkinkan dilakukan pada saat COVID ini. Terima kasih, sukses selalu Mas Anies, sehat Bu Alia. Bersyukur kalau Bu Alia mau ikut terus, walaupun sambil tiduran nggak apa-apa. Tapi kalau Bunda mau istirahat, kami persilakan. Terima kasih, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.